Baik, kita lanjutkan ya pembahasan kita. Sekarang kita masuk ke eh, pembahasan algoritma klasifikasi ya. Oke, ya. Nah, ini algoritma untuk kita mengklasifikasikan citra ke dalam label kelas tertentu ya. Jadi ingat ya bahwa klasifikasi itu labelnya sudah didefinisikan sebelumnya. Ya, apakah 2 label, 3 label, 4 label dan seterusnya. Ya, input dari algoritma klasifikasi umumnya ya adalah ciri atau fitur yang diekstrak pada tahap ekstraksi ciri. Tapi dengan perkembangan teknologi sekarang, apakah harus ada ekstraksi ciri dulu? Nanti kita lihat ya. Nah, beberapa algoritma klasifikasi yang standar ya yang akan kita coba lihat ya. Ada naive Bayes, ada eh, KNN ya, K-nearest neighbor, kemudian support vector machine ya, SVM, ada random forest dan juga artificial neural network ANN ya, atau bahasa Indonesianya JST ya, jaringan saraf jaringan saraf tiruan. Oke, nah sebelum kita masuk ya ke dalam pembahasan masing-masing ya, nah ini diharapkan teman-teman semua sudah benar-benar memahami materi kuliah sistem cerdas ya atau kecerdasan buatan ya yang membahas algoritma-algoritma eh, ini ya, atau mungkin di mata kuliah pelajaran mesin ya, karena ini sebenarnya sudah seharusnya sudah dibahas di mata kuliah tersebut ya, sehingga di sini hanya sekedar merefresh kembali ya, mengingat kembali oh ini algoritmanya seperti ini ya. Jadi kita tidak akan membahas detail ya. Oke, ini naive Bayes ya, algoritma probabilistik yang berbasis pada teorema Bayes ya. Nah, ini dia algoritma naive Bayes ini dia harus mengikuti asumsi bahwa semua fitur bersifat independen. Maksudnya apa? Maksudnya antara satu fitur dia tidak mempengaruhi fitur lain. Ya. Keberadaan fitur atau nilai fitur tertentu tidak dipengaruhi oleh nilai fitur yang lain. Bebas saja gitu ya, tidak tidak saling mempengaruhi. Nah, teorema Bayes ini ya teorema probabilistik yang standar ya, ya. Probabilitas kelas C jika diberikan fitur X ini sama dengan probabilitas fitur X jika diberikan dalam kelas C dikali dengan probabilitas kelas C dibagi dengan probabilitas fitur X ya, dan prediksi kelasnya adalah melihat probabilitas ya kelas jika diberi fitur mana yang paling besar ya, itulah prediksi kelasnya. Nah, karena biasanya kita memprediksi untuk fitur yang sama, maka yang di bawah ini sebenarnya bisa kita abaikan ya. Bisa kita abaikan ya karena fiturnya kan sama ya, yang membedakan kan kelasnya ya, dan juga probabilitas kelas kalau di probabilitas fitur X dalam kelas tertentu. Nah, ini contoh perhitungannya ya. Ini karena ini simpel sekali ya, sederhana sekali ya. Saya yakin ya kita semuanya mudah memahaminya ya. Misalkan kita punya kelas tuh 2 ya. Ada C1 dan C2. Dan kemunculan kelas C1 di dalam dataset kita ada 0,6. Kemunculan kelas C2 dalam dataset kita ada 0,4 ya. Berarti kalau misalkan datanya ada 1000 ya C1 muncul 600, C2 muncul 400. Kemudian untuk fitur R ya yang masuk ke C1 itu ada 0,2 ya. Untuk fitur R yang masuk ke C2 ada 0,4 ya. Kemudian untuk fitur G yang masuk ke C1 ada 0,3. Untuk fitur G yang masuk ke C2 0,5. Nah, misalkan fiturnya ya adalah R1 G1 ya. R1 G1. Maka kita hitung nih ya. Kita hitung dua-dua probabilitasnya. Probabilitas dia masuk ke kelas C1 jika fiturnya adalah X ya. Dan juga probabilitas dia masuk ke C2 jika fiturnya adalah X. Maka kita lihat ya,
R-nya 1, G-nya 1. Ya maka dikalikan biasa saja sebenarnya karena asumsi ya, balik lagi asumsi antara R dengan G itu independen. Sekali lagi ini eh, mengasumsikan bahwa antar fitur itu ya di sini R dan G itu independen, tidak saling mempengaruhi, tidak saling mempengaruhi. Jadi peluang R ya eh, pada kelas C1 dikali peluang G pada C1 dikali peluang C1. Ya tinggal dihitung saja ya. Jadi R pada C1 0,2 gitu ya. Dikali G pada C1 0,3 berarti 0,06. Kemudian C1 0,6. Berarti 0,0036 ya. Kemudian yang C2 ya berarti R pada C2 0,4. G pada C2 0,5 berarti 0,4 kali 0,5 0,2 ya. 0,2 ya, benar ya. 0,2 kemudian kali peluang C2 0,4. 0,2 kali 0,4 0,08 ya. Ini yang lebih besar yang C2 ya, seperti itu ya. Nah, kelebihan dari Naive Bayes ini dia cepat, efisien, sederhana ya. Dia cocok untuk dataset kecil ya. Nah, kekurangannya karena dia justru menggunakan asumsi awal tadi ya, asumsi awal yang menyebutkan bahwa fitur itu saling independen. Ini dalam banyak kasus ternyata fitur itu tidak independen ya. Ada fitur yang mempengaruhi fitur yang lain ya. Ini tidak realistis. Sehingga dia kurang optimal untuk dataset yang punya korelasi antar fitur yang kuat ya. Ya, jadi naive Bayes ini ya kalau kita butuh yang datasetnya kecil ya, kemudian datasetnya itu sederhana, tidak terlalu kompleks, tidak fiturnya itu kita bisa jamin tidak saling mempengaruhi, ya kita bisa gunakan naive Bayes. Ya. Oke, itu naive Bayes ya. Kemudian yang kedua, K-nearest-neighbor ya atau KNN. Ya, ini seharusnya juga teman-teman sudah kenal ya algoritma ini. Nah, ini yang berbasis pada jarak ya. Jadi dia menentukan kelas berdasarkan tangga terdekat. Ya. Langkah-langkahnya sederhananya yang pertama dia menghitung jarak antara data baru dengan seluruh data yang sudah ada pada data latih. Ya. Jadi algoritma KNN ini disebut juga lazy classifier ya. Kenapa lazy classifier? Karena sebenarnya dia tidak melakukan proses pelatihan sebenarnya ya. Dia hanya menyimpan data latih itu ya, data latih dan juga labelnya. Ketika ada data baru masuk, data baru ini akan diukur jaraknya dengan seluruh data latih. Kemudian setelah diukur jaraknya, akan diurutkan data latih itu. Data latih itu diurutkan berdasarkan jarak yang paling dekat. Ya. Setelah itu akan diambil sekian banyak ya cut data teratas ya setelah diurutkan tadi. Dilihat label yang paling banyak apa? Di voting ya, di voting. Nah, nanti label yang terbanyak berarti data baru itu dilabel dengan label tersebut. Ya. Jadi ini lazy classifier karena dia tidak melakukan training sama sekali sebenarnya KNN ini. Nah, contoh misalkan histogram tekstur dengan dua label kelas C1 dan C2 ingin diklasifikasikan data baru, algoritma KNN dengan nilai K3 ya, karena labelnya 2 ya. Ini nilai K ini sangat sensitif ya. Jadi kalau misalkan kita punya dua label, nah berarti jangan memilih nilai K itu genap ya. Jadi kita hindari sebisa mungkin nilai K yang mengakibatkan keputusan itu tidak bisa diambil ya. Jadi kita kita hindari kondisi seperti itu ya. Jadi menentukan nilai K ini perlu perlu kecermatan ya dalam menentukan nilai K supaya tidak membuat keputusan itu malah tidak bisa diambil. Nah, didapatkan tiga objek data latih terdekat dengan data baru. Objek satu dia masuk ke kelas C2, jaraknya 1,8. Objek 2 dia masuk ke kelas C1, jaraknya 2. Objek 3 dia masuk ke kelas C1 dengan
jaraknya 2,5. Ya, voting kelas mayoritasnya adalah C1, maka labelnya C1. Walaupun objek terdekatnya itu kelas C2, tapi karena basisnya adalah voting dengan nilai K tertentu, dengan nilai K yang kita tentukan di awal 3 misalkan, ya dapat nilai K-nya, dapat yang mayoritasnya kelasnya C1. Kalau kita tambahin misalkan 5, apakah mungkin berubah? Ya mungkin berubah. Bisa jadi 5 data terdekat, data keempat dan kelimanya itu bisa jadi labelnya C2, bisa jadi. Ya. Jadi pemilihan nilai K di algoritma KNN itu sangat sangat penting. Dia sangat sensitif terhadap nilai K yang berbeda. Ya. Kelebihannya sama seperti naive Bayes, algoritma ini cukup sederhana ya untuk diimplementasikan. Kemudian tadi saya singgung bahwa dia lazy classifier, jadi tidak butuh pelatihan yang eksplisit. Tapi kekurangannya dia lambat untuk dataset besar karena dia perlu menghitung jarak dari data baru dengan semua data yang ada. Kalau datasetnya besar, ya proses perhitungannya jadi lama. Ya, padahal biasanya proses lama di classifier itu biasanya pada saat proses training, bukan pada saat testing. Sedangkan kalau KNN, kalau datasetnya besar, mengklasifikasikan satu data saja bisa membutuhkan waktu yang lama. Setelah dihitung nilainya, harus diurutkan. Nah, mengurutkan ini saja kan, ya, itu prosesnya juga lama. Prosesnya, kalau datanya besar, proses pengurutannya, proses sortingnya jadi lama sekali. Ya, nah, sorting menjadi sangat sangat lama. Ya, maka dia bisa ada resiko lambat untuk dataset besar. Dan tadi saya juga singgung bahwa dia sensitif terhadap nilai K. Nilai K-nya berubah, ya hasil kesimpulannya bisa jadi berubah. Nah, kemudian yang berikutnya kita lihat support vector machine, ya. Support vector machine ini, ya, ini juga harusnya sudah eh, kenal ya teman-teman semua. Ini basisnya adalah menggunakan bidang ya yang disebut sebagai hyperplane ya untuk memisahkan dua kelompok data. Jadi aslinya SVM ini bekerja untuk klasifikasi biner saja ya. Nah, bagaimana kalau misalnya klasifikasinya lebih dari dua kelas ya? Nah, itu ada mekanisme lain ya. Jadi SVM-nya itu lebih dari satu pasti ya. Apakah one versus uh, one versus all atau one versus one ya? Itu nanti teman-teman bisa eksplorasi sendiri ya. Nah, support vector machine ini basisnya adalah membuat sebuah bidang yang bisa memisahkan dua dua kelompok data. Yang idealnya bisa dipisahkan secara linear seperti ini. Ya. Dengan persamaan eh, hyperplane-nya adalah W kali X min B. Ya. Sama dengan 1 untuk kelas yang positif, sama dengan min 1 untuk kelas yang negatif. Nah, dengan jarak ini kita sebut sebagai margin. Ya. Itu kita sebut sebagai eh, ini ya, margin. Nah, eh, dia disebut hyperplane karena eh, biasanya kita memisahkan data di SVM itu untuk data-data yang berdimensi tinggi ya. Ya, citra sendiri kan kita tahu dimensinya itu tinggi ya, dan kompleks ya. SVM ini bekerja dengan mencari hyperplane ya. Kalau kalau memisahkan dalam satu dimensi itu kita bisa pisahkan dengan titik ya. Satu titik. Saya dimensi satu garis lurus saja gitu kan. Ini kan satu dimensi ya. Data-datanya kan berarti cuma di garis itu saja. Eh, Dua kelompok data itu kita bisa pisahkan dengan satu titik di sini misalkan ya. Memisahkan kiri dan kanan. Kalau dia dua dimensi kita pisahkan dengan garis. Ya, seperti ilustrasi ini.
Kalau dia 3 dimensi, kita pisahkan dengan sebuah bidang, ya, bidang datar. Kalau 4 dimensi dan seterusnya, ya kita pisahkan dengan bidang yang lebih tinggi dimensinya. Maka kenapa dia diistilahkan dengan hyperplane, ya, hyperplane. Nah, SPM bekerja dengan mencari hyperplane, ya, yang memisahkan dua kelas dalam ruang fitur berdimensi n. Sekali lagi, n ini memang diasumsikan dimensi yang tinggi, ya. Persamaan hyperplane adalah W transpose dikali X plus B sama dengan 0. W adalah vektor bobot, ya. Nah, 0 ini sama dengan 0 ini adalah hyperplane-nya. Kemudian yang ini dengan ini adalah jarak amannya yang kita sebut sebagai margin. Ya. Nah, cara dari hyperplane adalah memisahkan dua kelompok data latih dengan margin terbesar. Margin didefinisikan sebagai jarak dari data terdekat satu kelompok data ke hyperplane. Jadi data terdekat dari kelompok ini kan ini dua ini terhadap hyperplane. Jarak terdekat data terdekat dari kelompok ini ya. Ya, jadi gimana caranya memaksimalkan jarak dari sini ke sini, kemudian dari ini ke sini dan dari ini ke sini. Nah, kita bisa saja memilih mau garisnya seperti ini, ya, atau garisnya seperti ini, ya. Ya, bisa saja, tapi kan kalau seperti ini, oh dia kena hyperplane-nya nggak bisa, ya. Kalau ini jaraknya di sini, ini terlalu dekat, ini terlalu jauh, ya. Kalau jaraknya seperti ini terlalu dekat, yang ini terlalu jauh. Jadi bagaimana caranya kita membuat supaya hyperplane ini sejauh mungkin dari dua kelompok data. Nah, disitulah optimasinya. Nah, jadi dari perhitungan, kita bisa dapatkan bahwa mencari support vektor ini adalah intinya kita melakukan optimasi terhadap fungsi ini, meminimumkan setengah dari norm dari bobot, ya, ini kuadratkan dengan constraint ini, ya, dengan constraint ini. Ya, constraint ini didapatkan dari mana? Dari perhitungan perhitungan ini, ya, perhitungan ini dengan ini, ya. Nah, bagaimana kalau misalnya data tidak bisa dipisahkan secara linear? Nah, maka disitulah kita gunakan fungsi kernel. Fungsi kernel itu kayak gimana sih? Intinya dia memisah, mengubah, ya, mengubah data pada dia punya data itu misalkan dimensinya 7. Nah, fungsi kernel ini dinaikin dimensinya. Jadi fiturnya jadi ribet lagi sebenarnya. Akan tetapi dengan dibuat lebih kompleks itu ternyata dia lebih mudah untuk dipisahkan. Ya. Apa saja jenis kernel itu? Ada linear kernel, ya. Linear kernel itu sebenarnya linear kernel itu datanya bisa dipisahkan secara linear sebenarnya, ya. Ini untuk menyamakan saja standarnya, ya. Dan semua pakai kernel gitu, ya. Nah, linear kernel ini maksudnya data itu bisa dipisahkan secara linear. Kalau polinomial, polinomial itu berarti datanya bisa dipisahkan menggunakan eh, transformasi ke kurva polinom, tapi yang tidak linear. Polinom, ya, kita tahu polinom itu apa? Eh, X pangkat n, ya, a kali X pangkat n ditambah a, an kali X pangkat n ditambah an min 1 kali X pangkat n min 1 dan seterusnya, ya, sampai a0 dikali X pangkat 0. Gitu. Itu, nah, derajat D itu maksudnya pangkat tertingginya, ya, pangkat tertinggi. Nah, rumusnya seperti ini. Jadi mengubah dari eh, X ke X aksen. Kalau RBF, radial basis function, ini dia bentuknya seperti bola, ya, seperti bola. Nah, setelah model dilatih, ya, kita dapatkan nilai eh, bobotnya, ya, dan juga nilai biasnya. Nanti tinggal dimasukkan saja, ya. Prediksinya kita tinggal masukkan data data fitur X ini, kemudian kita hitung dapat Y-nya berapa. Kalau Y-nya lebih dari 0 berarti dia di kelas positif. Kalau Y-nya kurang dari 0
dia di kelas negatif. Apakah mungkin Y-nya 0? Ya kalau Y-nya 0 berarti dia adalah hyperplane itu sendiri ya. Dan ya dia tidak sesuai dengan ininya ya. Ya. Oke ya. Nah, supervektor ini dibandingkan eh, algoritma Bayesian, naive Bayes dan juga KNN ya, algoritma SVM ini dia lebih kompleks ya. Tuning parameternya kompleks ya. Sehingga otomatis dia pasti lambat pada data set besar. Tapi dia lebih ampuh ya. Untuk data yang dimensinya tinggi, SVM ini lebih ampuh. Kemudian data yang nonlinear karena dengan adanya fungsi kardinal tadi, dia lebih memiliki kemampuan untuk bisa memproses, bisa mengklasifikasi data yang nonlinear ya. Nah, berikutnya kita lihat random forest ya. Random forest ini teman-teman pastinya sudah belajar ya tentang decision tree di mata kuliah sistem cerdas ya atau kecerdasan buatan ya. Sehingga bayangkan saja kalau satu pohon itu kita sebut tree, maka forest itu ya banyak tree gitu ya. Makanya dia disebut di sini sebagai pembelajaran mesin berbasis ensemble ya, karena dia menggabungkan beberapa decision tree. Ya. Dia menggabungkan beberapa decision tree yang setiap decision tree itu dibangun secara random. Random apanya? Random data yang digunakan tuh random pengambilannya, fitur yang digunakan juga random pengambilannya. Ya. Nah, algoritma ini, random forest, bekerja dengan membangun banyak pohon keputusan selama pelatihan dan menggabungkan prediksi dari masing-masing pohon untuk memberi prediksi akhir. Jadi voting, ya. Caranya itu mekanisme prediksinya atau klasifikasinya menggunakan voting. Nah, cara kerja random forest ya, ini dia mengambil pertama kali dia mengambil subset data ya. Dia melakukan pengambilan secara acak dengan pengambilan. Maksudnya dengan pengambilan itu kalau datanya udah diambil masih bisa dipakai sama yang lain gitu. Jadi makanya datanya bisa double, datanya bisa double ya. Nah, setiap satu subset data itu menghasilkan satu pohon nanti. Nah, setiap subset data itu diambil lagi, nggak semua fiturnya dipakai, subset fitur juga secara acak. Ya. Maka pasangan subset data subset fitur itulah yang digunakan untuk membangun satu pohon. Ya, misalkan kita mau pohonnya ada 10, ya masing-masing setiap kali 10 kali pengambilan dengan subset data dan juga subset fitur yang berbeda-beda, kombinasi yang berbeda-beda. Ya. Kemudian proses pembangunan pohonnya gimana? Sama seperti pembangunan decision tree, algoritma pembangunan decision tree yang sudah kita pelajari ya di sistem cerdas atau di cerdasan buatan ya, menggunakan algoritma ID3 ya, atau mungkin ada yang lebih mengenal algoritma C45 ya atau J48 ya. Kurang lebih seperti itu ya. Biasanya dia melakukan pembagian node ya, dia menggunakan Gini index atau menggunakan entropi. Nah, biasanya yang diajarkan di perkuliahan itu entropi ya, walaupun ini indeks juga tidak jauh beda sebenarnya ya. Nah, ini rumusnya ya. Ini indeks, rumusnya seperti ini, entropi rumusnya seperti ini. Ya, kalau di apa di tools-tools yang tersedia itu biasanya mereka menggunakan gini indeks ya. Akan tetapi ya bisa kita setting juga menggunakan entropi ya. Jadi masih fleksibel. Biasanya dua ini ada. Nah, ini contoh ya, cara pengambilan kesimpulan. Jadi nanti instance ini ketika ada data masuk untuk diprediksi atau diklasifikasi, dia dicek oleh setiap pohon. Setiap pohon itu akan menghasilkan kesimpulan. Contoh misalnya pohon ini, oh ini labelnya X. Pohon ini labelnya Y. Pohon ini mengambil labelnya X. Nah, nanti dilihat kelas terbanyak itu apa, ya. Sehingga menghasilkan kesimpulan, ya. Nah, ini lagi-lagi ya, karena dia basisnya voting, jumlah dari pohon itu juga harus diperhatikan ya, jangan sampai membuat
decision itu tidak bisa diputuskan. Ya, contoh misalkan biner, ya maka jauhi apa jumlah pohon itu genap, ya seperti itu misalkan. Ya. Nah, random forest ini ya kelebihannya dia tahan terhadap overfitting. Ya. Overfitting itu apa? Satu kondisi di mana data itu atau classifier itu dia terlalu terlalu apa? Terlalu ngafalin ya, terlalu ngafalin pola pada data latih sehingga dia tidak bisa mengklasifikasikan data uji yang polanya berbeda dari data latih. Kenapa dia tahan terhadap overfitting? Karena setiap pohon itu dilatih menggunakan subset data dan subset fitur yang berbeda-beda. Ya, maka dia memiliki ketahanan lebih terhadap overfitting dibandingkan, terutama ya dibandingkan kalau klasifiernya hanya satu saja gitu. Hanya menggunakan satu model saja, misalkan decision tree cuma satu saja. Nah, ini rentan terhadap overfitting, apalagi kalau pohonnya terlalu kompleks ya. Sehingga dia robust, ya punya daya tahan yang lebih terhadap dataset yang kompleks. Ya. Kekurangannya apa? Konsumsi memori tinggi, karena setiap pohon itu ya pasti membutuhkan memori. Kemudian interpretasi sulit ya, maksudnya interpretasi sulit itu sulit untuk memahami bagaimana cara dia mengambil keputusan, karena setiap pohon ya itu punya caranya sendiri dalam mengambil keputusan. Ya, kalau pohonnya ada banyak, sulit untuk menerjemahkannya. Oke, yang berikutnya ya, artificial neural network atau jaringan saraf tiruan. Ya, ini juga harusnya sudah dibahas ya di mata kuliah cerdasan buatan ya, sistem cerdas. Em, jadi ANN ini dia model machine learning ya, klasifikasi yang meniru cara kerja dari sistem saraf manusia seperti ini ya. Jadi ada layer input, di mana layer input ini menerima menerima fitur ya, fitur sebagai inputnya, kemudian menggunakan perhitungan-perhitungan tertentu, nanti akan diteruskan ya sampai nanti ke layer akhir sampai ke kesimpulan ya. Ini di sini labelingnya itu nanti keluar di akhir ya. Nah, cara kerjanya ini yang sudah kita pahami bersama ya. Ada eh, 3 tahap yang itu diulangi, diulangi sekian iterasi. Ada yang namanya forward pass ya. Forward pass itu data input dialirkan ya dari lapisan input sampai ke output, di mana setiap lapisan itu nanti ada perhitungan seperti ini ya. Y sama dengan F dari sigma WI XI plus B. W-nya ini adalah bobot, kemudian F ini adalah aktivasi. Aktivasi itu apa sih? Fungsi yang mengubah nilai, apapun nilai di sini ya, WI XI plus B ini, sigma WI XI plus B ini, nanti sama si fungsi aktivasi akan diubah menjadi aktif atau tidak, 0 atau 1, atau -1 atau 1. Ya, ya. Dan 0 ini sering dianggap sebagai, oh, non aktif. Sedangkan 1 ya aktif ya. Atau kalau kita menggunakan fungsi yang namanya ReLU misalkan ya, Rectified Linear Unit, nah itu 0 atau nilai positif ya. Nilai positif berarti sinyalnya masih aktif ya. Nah, makanya kenapa disebut sebagai fungsi aktivasi ya. Kemudian setelah nanti sampai di lapisan output ya, akan keluar labelnya, label hasil prediksi dari forward pass ini. Label tersebut akan dibandingkan dengan label output aslinya. Ya, ini kerja ANN pada saat training ya, pada saat training. Akan dibandingkan dengan label aslinya, apakah benar apa enggak. Eh, kalau salah, nah itu disebut sebagai error. Nah, error ini penting ya. Error ini penting karena dari error inilah kita akan melakukan update bobot pada fase backward pass. Jadi error ini dirambatkan kembali ke belakang. Ya, dirambatkan kembali ke belakang. Ya, itu yang disebut sebagai algoritma
backpropagation, ya. Backpropagation, ya, algoritma backpropagation, ya. Di algoritma di mana dia maju ke depan, ada forward pass, kemudian hitung error, kemudian dia balik ke belakang untuk merambatkan error tersebut untuk mengupdate bobot, nilai bobot ini. Nilai bobot ini. Karena nilai bobot inilah yang nanti disimpan, ya, sebagai model dari artificial neural network. Oke, nah itu yang sederhana ya, artificial neural network. Tapi dalam pengembangannya ya, apalagi dengan sumber daya komputasi yang sudah cukup memadai ya sekarang, eh, muncullah eh, teknologi yang pengembangan dari ANN ini, ya, yang kita sama-sama sudah kenal. Ini contoh ini DNN, Deep Neural Network, atau istilah lainnya deep learning, ya, deep learning. Di mana kalau ANN ini biasanya diistilahkan tuh cuma untuk satu satu layer ya, atau misalkan mungkin ada satu layer input, ada satu hidden layer, kemudian ada layer output, ya. Nah, kalau ini layernya ada lebih dari satu, ada banyak, ya, dan bisa numpuk, ya, bisa bertumpuk. Nah, itu deep neural network. Kemudian ada lagi yang CNN, ya, convolutional neural network. Di mana CNN ini dia punya lapisan-lapisan konvolusi yang berfungsi sebagai feature extraction, algoritma ekstraksi ciri. Maka yang masuk di sini ini tidak harus berupa fitur, tapi berupa raw image, tidak harus berupa fitur, ya. Kenapa? Karena proses ekstraksi ciri itu dilakukan di dalam layer CNN ini, ya. Di dalam layer CNN ini. Kemudian ada lagi yang menggabungkan CNN LSTM, ya. Ada yang LSTM ini biasanya untuk data yang sifatnya sekuensial, ya, seperti teks atau suara, ya, atau video juga bisa. Kalau CNN LSTM ini ya kemungkinan besar untuk video, ya, karena CNN itu untuk memproses frame-nya, LSTM untuk memproses sekuen dari frame-nya, ya. Nah, ANN sederhana dia masih membutuhkan proses ekstraksi ciri, ya, untuk mendapatkan fitur yang relevan. Tapi penggunaan lapisan konvolusi pada CNN, ya, dia menggantikan fungsi ekstraksi ciri, sehingga tidak diperlukan lagi ekstraksi ciri yang eksplisit, ya, yang terpisah dari klasifikasi, ya. Jadi cukup di sini, ya, ini bisa masuk raw image, ya. Dan sekarang memang pengembangannya teknologi ke arah sini. Nah, kelebihan dari ANN ini, ya, dia mampu menangani dataset yang besar, ya, memodelkan hubungan linear yang kompleks, ya, karena tadi ya dengan banyak, apalagi dengan deep learning, deep neural network, yang setiap lapisan itu bisa mengurai, ya, bisa mendapatkan fitur yang makin kompleks, makin kompleks, makin kompleks. Kekurangannya dia butuh dataset yang besar, karena dia butuh mengenali pola yang banyak, ya. Maka di sini kalau datasetnya terbatas, ya, salah satu caranya bisa dilakukan augmentasi. Dia juga butuh sumber daya komputasi yang cukup tinggi, ya. Maka biasanya di sini dia apalagi karena di deep learning, ya, terutama kalau kita menggunakan deep learning, deep neural network, atau CNN, ya, atau LSTM, ya, atau transformer misalkan, ya, dia butuh pemrosesan yang banyak, ya, pemrosesan matriks yang banyak, sehingga dia butuh eh, pemrosesan paralel yang kuat, ya, atau ya kita sering kenalnya dengan istilah GPU, ya, graphical processing unit, ya, karena memproses grafis itu dilakukan secara paralel, ya, sama seperti matriks, ya. Maka biasanya kalau mau mau eksekusi, ya, terutama proses training, ya, untuk deep learning, CNN, ya, LSTM, ya, atau transformer, yaitu pasti kita butuh
GPU. Ya. Oke, sekian video kali ini. Kita lanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih.